Langit malam itu tampak berbeda. Awan tipis menggantung malu-malu, seolah enggan menghalangi gemerlap bintang yang menyala lebih terang dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dupa dan keringat jamaah yang berdesakan sejak sore menjelang. Di halaman pesantren kecil yang tak disebutkan namanya, ribuan orang memadati tiap sudut, dari emperan masjid, bawah pohon mangga tua, hingga tenda darurat yang berdiri seadanya. Suasana hening sesaat ketika mikrofon tua mengeluarkan desit statis, lalu suara khas itu menggema, berat tapi hangat, jenaka namun berisi, suara Gus Ikdam. Bismillah, niki malam anugerah, lerestu. Kulo nyuwun maaf, nek pas cerita nanti ono sing nangis, berarti hatimu masih urip, katanya, disambut tawa kecil dan gumam istighfar dari para jamaah. Gus Ikdam berdiri di mimbar kayu yang sedikit goyah, jubahnya sederhana, sorbannya putih polos, namun auranya membungkam kelelahan siapapun yang mendengarnya. Setelah mukodimah dan sapaan khasnya, ia menarik napas dalam, lalu menunduk sebentar seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak kasat mata. Malam ini, aku gak ceramah, aku cuma pengin cerita. Cerita tentang seorang kekasih Allah. Seorang yang setiap langkahnya membawa rahmat, setiap ucapannya menyejukkan jiwa, dan setiap doanya seperti dibisikkan langsung di hadapan arasyinya. Panjenengan kenal jenenge, Kiai Haji Hasan Genggong. Seisi majelis terdiam. Nama itu seperti menghidupkan kenangan dalam dada masing-masing, meski sebagian besar dari mereka tak pernah bertemu langsung dengan sang wali. Gus Ikdam melanjutkan, suaranya turun satu oktav, seperti sedang membacakan puisi. Beliau bukan sekadar ulama, beliau adalah samudra yang dalamnya tak bisa diukur, langit yang luasnya tak bisa dipeluk. Banyak orang tahu namanya, tapi sedikit yang paham betapa hebatnya karomah yang beliau miliki. Dan malam ini, aku ingin panjenengan semua merasakan sendiri, lewat kisah-kisah yang selama ini hanya didongengkan dari mulut ke mulut. Lampu temaram dari lampion bambu bergoyang pelan, bayang-bayang jatuh di wajah para santri muda yang duduk di baris depan. Beberapa dari mereka mencatat dengan penuh semangat, meski belum tahu akan menulis apa. Di belakang, seorang ibu tua menggenggam tasbihnya erat-erat, air matanya sudah jatuh bahkan sebelum kisah dimulai. Panjenengan siap? Tanya Gus Ikdam, suaranya meninggi, memecah keheningan. Siap, jawab jamaah serempak, seperti pasukan yang baru saja dipanggil oleh jenderal. Gus Ikdam tersenyum, inggih kita mulai dari masa kecil beliau dulu. Dari seorang bocah pinggiran pesisir Probolinggo, yang kelak akan mengguncang langit dengan doanya. Dan dengan itu, malam pun berubah menjadi untayan kisah. Kisah yang tak sekadar didengar, tapi dirasakan, hingga kesumsum rindu mereka kepada para kekasih Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Gus Ikdam duduk sebentar, menatap langit malam yang kian dalam. Seperti sedang mengais sisa-sisa cahaya dari langit untuk membingkai cerita berikutnya. Panjenengan pernah ngerasa kno, saat masih kecil, ingin sekali jadi orang besar. Tapi ndak tahu caranya, ndak ngerti jalannya. Begitulah awal kisah sang wali kita, Kiai Haji Hasan kecil. Suasana majelis menegang. Jamaah menyimak, tak satu pun terdengar bergerak. Beliau lahir di pesisir Probolinggo, di tanah yang keras, kering, dan jauh dari keramaian. Rumahnya bukan rumah bangsawan, bahkan lebih sering bocor saat hujan. Tapi siapa sangka, dari gubuk kecil itulah Allah menumbuhkan bibit kekasihnya. Mata Gus Ikdam berkaca, suaranya pelan tapi tajam menembus hati. Waktu masih bocah, Hasan kecil itu bukan seperti anak-anak lain. Bocah-bocah sebayanya bermain layangan di kebun, beliau malah duduk di surau kecil, memeluk mushaf yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Kadang, malam-malam beliau bangun sendiri, salat diam-diam di pojok rumah, pakai sarung bapaknya yang kebesaran. Lihat itu, anak kecil yang belum genap umur 7 tahun, sudah bisa menangis saat membaca ayat tentang neraka. Beberapa jamaah mulai terisak. Suara isak kecil terdengar dari deretan ibu-ibu di samping panggung. Pernah, suatu malam, ibunya bangun karena mendengar suara seseorang membaca Al-Quran. Suara itu bukan dari orang dewasa, bukan dari masjid. Ia keluar, pelan-pelan menuju belakang rumah, dan di sanalah, Hasan kecil, duduk di atas tanah, tanpa lampu, hanya diterangi sinar bulan, membaca Al-Baqarah dengan tartil, mata sembab karena menangis. Ibunya jatuh terduduk tak percaya, darah dagingnya menangis karena firman Allah. Gus Ikdam berhenti sejenak,
membiarkan suasana larut dalam sunyi yang menggigit. Dan suatu malam, malam yang kelak jadi pertanda. Langit desa Genggong tiba-tiba terang. Tetangga-tetangga keluar rumah, bingung melihat cahaya putih menggantung di atas rumah keluarga Hasan. Ada yang mengira petir, ada yang menyangka meteor. Tapi setelah malam itu, satu persatu warga datang pada ayahnya, hanya untuk berkata, "Putramu beda, dia bukan anak biasa." Napas Gus Ikdam berat. Ia menatap jamaah dengan mata yang merah, suaranya gemetar. "Panjenengan tahu, cahaya dari langit itu bukan sekadar cahaya, itu peringatan bagi kita semua. Bahwa Allah sedang menanam seorang wali di tanah yang tak dianggap orang. Tanah pesisir yang jauh dari pusat ilmu, tapi justru disitulah kelak lahir mercusuar peradaban." Majelis terdiam. Tak ada tawa seperti biasanya. Tak ada suara berseloroh. Yang terdengar hanya suara angin dan doa-doa lirih yang menggantung di langit-langit langgar. Dan perjalanan itu, baru saja dimulai. Bocah itu, kelak akan mencari guru-guru agung, yang tak hanya mengajarkan huruf dan hukum, tapi membukakan pintu langit. Tapi itu nanti. Gus Ikdam bangkit perlahan, menarik napas panjang. "Malam ini kita tutup sampai di sini. Tapi esok, kalau panjenengan semua berkenan, kita lanjutkan kisah di mana langit dan bumi ikut bersaksi, saat Kiai Haji Hasan berguru bukan hanya pada manusia, tapi juga pada mimpi." Dan majelis bubar dengan langkah pelan. Tak satu pun beranjak dengan tawa. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu, mereka merasa, seolah mereka baru saja duduk bersama seorang wali, meski hanya lewat cerita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Awan menggulung gelap di langit, namun tak menurunkan hujan. Angin berdesir pelan, seperti sedang menjaga agar tak satu pun kata yang keluar dari mimbar Gus Ikdam hilang ditelan sunyi. Di tengah hamparan santri dan jamaah yang kembali memadati halaman pesantren, Gus Ikdam berdiri lebih tenang. Tatapannya menyapu pelan wajah-wajah yang haus akan kisah para kekasih Tuhan. Ia tak langsung bicara, hanya memejamkan mata beberapa saat, seolah sedang menyambung kembali untaian cerita yang kemarin belum usai. "Panjenengan masih eling kisah bocah kecil dari pesisir Probolinggo itu?" tanyanya lembut. Jamaah mengangguk, sebagian menahan napas, menanti lanjutannya. Hasan kecil tumbuh dengan kehausan yang aneh. Ia mencari ilmu bukan karena ingin pintar, tapi karena hatinya lapar akan cahaya. Dan kelaparan itu, hanya bisa dikenyangkan oleh para guru sejati. Suasana mulai menghangat, sorot mata jamaah kembali hidup. Di usia belia, beliau diantar ayahnya mondok ke berbagai pesantren. Namun anehnya, tiap kali tiba di satu tempat, gurunya hanya berkata, "Anak ini bukan untuk kami. Ia harus belajar lebih tinggi, lebih jauh." Seperti ada tangan tak terlihat yang terus mendorong beliau menuju ulama-ulama pilihan. Gus Ikdam menunduk sebentar, suaranya pelan, nyaris berbisik. Sampai akhirnya, beliau tiba di sebuah pondok kecil di ujung Jawa. Di sana, untuk pertama kalinya, beliau merasa tenang. Bukan karena tempatnya nyaman, tapi karena di sana beliau bertemu dengan seorang mursyid, bukan sekadar pengajar, tapi pembuka tirai langit. Suasana hening, tak ada satu pun jamaah yang bergerak. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya rewel pun diam, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Dari gurunya itulah, Kiai Haji Hasan belajar ilmu yang tak tertulis di kitab. Ilmu tentang bagaimana meredam nafsu, menyucikan jiwa, dan menyatu dalam zikir yang tak pernah putus, siang dan malam. Beliau bukan hanya menghafal ayat, tapi menghidupkan ayat itu dalam laku. Gus Ikdam menarik napas, matanya menatap ke langit gelap di atas. Dan di satu malam yang sunyi, di usia mudanya yang belum genap 20 tahun, beliau bermimpi. Seluruh hadirin terperangah. Kata "mimpi" dari mulut Gus Ikdam bukan sembarang mimpi. Dalam tidurnya yang dalam, beliau berada di sebuah ruangan bercahaya. Di sana, duduk seorang lelaki berjubah putih, wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tapi hatinya bergetar hebat. Lelaki itu bicara satu kalimat, yang tak pernah beliau lupa seumur hidupnya. Gus Ikdam menutup mata, lalu melafalkan dengan nada lirih. "Ilmu yang kamu cari, akan kamu temukan saat kamu tak lagi mencari apa-apa." Jamaah menunduk. Beberapa orang mulai terisak. Suasana terasa berat, namun indah. Setelah mimpi itu, Kiai Haji Hasan tak lagi gelisah.
Ia pulang ke Genggong, bukan sebagai santri biasa, tapi sebagai pembawa cahaya. Ia telah selesai belajar dari manusia, kini saatnya belajar langsung dari langit. Gus Ikdam menatap ke kerumunan, matanya tajam namun penuh kasih. Panjenengan paham maksudnya, ilmu itu bukan soal banyaknya buku, atau gelarnya berderet. Ilmu yang sejati, adalah yang menuntun kita untuk merasa kecil di hadapan Allah, dan besar dalam kasih pada sesama. Ia menghela napas pelan, lalu menyimpulkan malam itu dengan kalimat yang menusuk. Setelah malam itu, barulah karomah-karomah itu mulai tampak. Bukan untuk pamer, tapi sebagai isyarat bahwa jika hati sudah bersih, maka Allah akan membiarkan keajaiban menetes dari tangan hambanya. Langit tampak lebih lapang, angin sejuk turun tiba-tiba, seperti menyetujui setiap kisah yang baru saja dilantunkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit kembali menggantung mendung, tapi hujan tak juga turun. Di antara jamaah yang hadir malam itu, ada yang menggigil meski angin tak kencang. Mungkin bukan tubuh mereka yang dingin, tapi hati mereka yang perlahan-lahan luluh oleh kisah-kisah suci dari lisan Gus Ikdam. Malam itu, Gus Ikdam tak langsung berbicara. Ia hanya menatap tanah di hadapannya, seperti sedang melihat peristiwa lama yang kembali hidup. Saya mau tanya, panjenengan semua, apa yang lebih menyakitkan dari kelaparan? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Jawabannya, kehausan. Dan bukan cuma haus air, tapi haus berkah. Ia berdiri perlahan, sorbannya dikebas ringan. Matanya menatap jauh ke ujung langit, lalu kembali ke jamaah yang menunggu. Dulu, di masa muda Kiai Haji Hasan, tanah Genggong pernah diuji. Musim tak bersahabat, langit seperti dikunci. Hujan tak turun berbulan-bulan. Sumur-sumur mengering. Tanah mengeras, retak seperti kulit tua yang kehabisan darah. Gus Ikdam mengayunkan tangannya pelan, mengisyaratkan kerontangnya bumi saat itu. Warga mulai putus asa. Ladang-ladang gagal panen. Anak-anak menangis kehausan. Hewan ternak tumbang satu persatu. Tapi anehnya, Kiai Haji Hasan tak pernah terlihat panik. Ia justru semakin sering duduk di bawah pohon besar di dekat surau, membaca wirid dalam bisikan, seolah berbicara dengan langit yang membisu. Suara-suara kecil di majelis berhenti. Hening menebal. Sampai suatu pagi, beliau berdiri di hadapan warga, dan berkata, "Ayo kumpul semua. Kita salat istisqa, tapi, bukan di masjid. Kita ke tengah sawah, di tanah yang paling kering." Gus Ikdam tersenyum tipis, seperti menyimpan sesuatu yang akan membuat seluruh hati terguncang. Warga patuh. Mereka bawa sajadah dan tikar seadanya. Di bawah panas mentari yang menyengat, Kiai Haji Hasan berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Doanya tidak panjang, hanya satu kalimat. Ia berhenti sejenak. "Ya Allah, Engkau pernah menurunkan hujan di tanah yang dipenuhi maksiat. Maka turunkanlah hujanmu di tempat yang masih Engkau izinkan menyebut namamu." Beberapa jamaah menutup wajahnya, menahan isak. Dan tak sampai beliau menurunkan tangannya, langit pun bergemuruh. Suara Gus Ikdam meninggi, penuh getar. Awan hitam berlarian dari arah barat. Petir menyambar, bukan dengan marah, tapi seperti salam dari langit. Hujan turun deras, membasahi sawah yang bahkan tak lagi menyimpan benih. Tapi yang lebih menggetarkan, hujan itu hanya turun di sekitar wilayah Genggong. Di luar itu, langit tetap kosong. Terdengar tangis lirih dari arah belakang. Orang-orang menangis. Bukan hanya karena air, tapi karena mereka tahu, Allah baru saja menjawab lewat tangan kekasihnya. Itu bukan hujan biasa, itu karomah yang diturunkan dalam bentuk rintik-rintik kasih sayang. Gus Ikdam menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Dan dari situlah, Genggong tak lagi dikenal sebagai pesantren kecil di pesisir, tapi mulai disebut-sebut sebagai tanah yang dilindungi langit. Ia menatap satu persatu jamaah. "Kita ini siapa, kok sampai hari ini masih sombong?" Kiai Haji Hasan, yang doanya didengar malaikat, saja tidak pernah membanggakan dirinya. "Lah kita, salat saja sering telat, masih merasa lebih suci dari orang lain." Ia duduk kembali, menggenggam mikrofon dengan dua tangan. Dan ingat, itu baru satu dari sekian karomah beliau. Masih banyak yang bahkan tak diceritakan, karena takut jadi riya. Tapi insya Allah, besok malam, saya teruskan kisahnya. Tentang perjalanan beliau yang, bahkan jasadnya tetap di Genggong, tapi ruhnya bertamu ke makam para wali. Dan malam itu ditutup dengan zikir panjang. Hujan tipis pun turun sesudahnya,
menetes pelan di atas kepala para jamaah. Seolah langit ikut menangis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam kelima datang membawa nuansa yang berbeda. Langit cerah tak biasa, rembulan tampak bundar sempurna, menggantung seperti lentera besar yang menyinari bumi dengan ketenangan. Jamaah malam itu lebih banyak dari biasanya. Sebagian datang lebih awal, sebagian lainnya datang dari luar kota, hanya untuk mendengar kelanjutan kisah yang telah menggerakkan jiwa mereka malam demi malam. Gus Ikdam duduk lebih lama sebelum memulai. Ia memejamkan mata, membiarkan zikir lirih jamaah mengalir seperti sungai kecil yang menenangkan. Baru ketika suara itu nyaris hilang, ia membuka mata dan berbicara dengan nada pelan, tapi dalam. Panjenengan eling, kemarin hujan turun bukan karena awan, tapi karena rindu langit pada bumi yang bersujud. Sekarang, saya ajak panjenengan semua menyelam lebih dalam. Bukan pada kisah, tapi pada rahasia. Jamaah mulai terdiam penuh, tak ada satupun yang bersuara. Bahkan suara jangkrik pun terasa enggan mengganggu. Saya mau cerita tentang karomah yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi disaksikan oleh para wali sendiri. Gus Ikdam berdiri, lalu menunduk hormat, seperti menyambut kehadiran tamu agung yang tak kasat mata. Kiai Haji Hasan, beliau bukan hanya dicintai manusia, tapi juga dirindukan oleh mereka yang telah lama bersemayam di alam barzakh. Ada masa, ketika ruh beliau, berjalan menembus dimensi yang tak bisa dijangkau akal. Bertamu dari satu makam wali ke makam wali lainnya. Tapi anehnya, jasad beliau tetap ada di Genggong. Beberapa jamaah menatap satu sama lain. Kisah ini melampaui kisah biasa. Ini wilayah rahasia para kekasih Tuhan. Suatu malam, beliau berkata kepada salah satu santri kepercayaannya, "Kalau kau lihat aku tidur malam ini, jangan ganggu. Karena aku sedang diundang ke makam Sunan Giri." Gus Ikdam menarik napas perlahan, suaranya merendah, menyayat. Santri itu bingung, tapi dia patuh. Dan benar, malam itu Kiai Haji Hasan tertidur dalam posisi duduk, wajahnya damai. Tapi yang lebih mengejutkan, keesokan harinya, datang seorang kiai tua dari Gresik. Dengan mata yang merah karena menangis. Gus Ikdam menatap tajam ke arah jamaah. Kiai itu berkata, "Tadi malam, aku bermalam di makam Sunan Giri. Dan di tengah malam, aku melihat cahaya. Aku mendekat, dan yang kulihat adalah Kiai Haji Hasan sedang duduk, membaca manakib di hadapan makam." Suasana majelis mendadak hening. Tak satu pun berani bernapas keras. Santri-santri gemetar. Mereka tahu, Kiai Haji Hasan tidak pernah meninggalkan pondok semalam pun. Tapi para wali di barzakh telah menyambutnya seperti saudara lama yang pulang. Gus Ikdam menunduk, suaranya bergetar. Dan ini bukan satu-satunya. Ada yang melihat beliau di makam Sunan Bonang, di tempat Mbah Soleh Darat, bahkan di wilayah yang tak semua orang bisa memasuki. Beliau hadir, bukan dengan tubuh, tapi dengan ruh yang diizinkan Allah menyeberangi batas dunia. Jamaah mulai terisak. Suara tangis menyebar di antara zikir pelan. Dan saat beliau kembali dari perjalanan itu, Kiai Haji Hasan tidak pernah bercerita. Beliau hanya lebih banyak diam. Lebih banyak menangis dalam tahajud. Mungkin karena apa yang beliau lihat, tak bisa dituturkan dengan kata-kata. Gus Ikdam memeluk mikrofon erat, seperti sedang menahan kenangan yang berat. "Panjenengan paham, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal siapa yang dipilih Allah untuk dijadikan tamu agung para wali. Dan Kiai Haji Hasan adalah tamu yang tidak hanya diterima, tapi dimuliakan." Ia menutup kisah malam itu dengan suara lirih, nyaris seperti doa. Jadi kalau kita masih merasa diri hebat karena hafal kitab, atau merasa paling benar karena pakai sorban besar, ingatlah, Kiai Haji Hasan yang ruhnya dipanggil ke makam para kekasih Allah, justru tidak pernah mengangkat dirinya. Beliau lebih suka jadi tanah, agar bisa diinjak oleh siapapun tanpa kehilangan kemuliaan. Dan malam itu, para jamaah tidak pulang dengan langkah biasa. Mereka berjalan pelan, seperti baru saja melepas seseorang yang sangat mereka cintai, padahal yang mereka dengar hanyalah cerita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ke-6 datang tanpa aba-aba. Langit yang sejak sore tampak bersih tiba-tiba berubah kelam, seperti kain hitam yang dibentangkan perlahan. Tapi halaman pesantren tak surut. Jamaah terus berdatangan, seolah tiap kisah yang dilantunkan Gus Ikdam adalah undangan yang tak bisa diabaikan. Gus Ikdam malam itu tampak berbeda.
Tak banyak canda, sorot matanya jauh lebih dalam dari biasanya. Setelah membaca beberapa bait salawat, ia menatap jamaah tanpa bicara cukup lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Malam ini, kita tidak bicara tentang karomah. Kita bicara tentang tangis." Beberapa jamaah langsung merapatkan duduknya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dada mereka sesak sebelum cerita dimulai. Kiai Haji Hasan, orang mengenal beliau sebagai ulama yang kuat, teguh, tak tergoyahkan. Tapi tahukah panjenengan semua, kekuatan itu lahir dari air mata yang tak pernah dilihat siapapun. Gus Ikdam terdiam sejenak. Angin malam berembus pelan, membawa harum tanah dan sisa hujan kemarin. Salah satu santri pernah bercerita padaku. Ia tak sengaja terbangun di sepertiga malam, hendak mengambil wudhu untuk tahajud. Saat melewati surau kecil, ia mendengar isakan tertahan. Ia mendekat perlahan, dan di dalam, ia melihat Kiai Haji Hasan bersujud, menggigil, menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Suara Gus Ikdam mulai retak, matanya menatap tanah. Santri itu terpaku. Ia tak berani masuk. Ia hanya bisa mendengar doa yang keluar dari bibir gurunya. Tapi bukan doa yang biasa. Bukan permohonan dunia, bukan keluhan hidup. Hanya satu kalimat yang diulang-ulang, dengan suara patah-patah. Ia berhenti, lalu mengangkat wajah, menirukan suara itu. "Ya Allah, simpena kawulo ning rahmat panjenengan. Kulo raduwe sopo-sopo, kulo mung duwe sampeyan. Ya Allah, simpanlah hamba dalam rahmatmu. Hamba tak punya siapa-siapa, hanya engkau yang hamba punya." Jamaah tertunduk. Suara isak menyebar pelan di antara mereka, seperti gelombang yang tumbuh dari dalam dada. Dan tahukah panjenengan, tangis itu bukan tangis lemah. Itu tangisan kekasih yang sedang memohon agar cintanya tak disia-siakan. Seorang wali, yang meski disanjung dunia, masih merasa dirinya hampa, bila tak ditatap oleh Allah. Gus Ikdam mengusap wajahnya, suaranya makin pelan. Pernah satu kali, dalam pengajian besar, seseorang bertanya, "Kiai, mengapa panjenengan sering menangis dalam sujud?" Kiai Haji Hasan hanya tersenyum, lalu berkata, "Aku menangis bukan karena aku takut neraka, tapi karena aku malu, telah diberi banyak, tapi masih sering lupa bersyukur." Kata-kata itu menancap di hati jamaah seperti paku di kayu tua. Sunyi mengental. Beberapa orang bahkan menutupi wajah dengan sorban mereka, tak ingin tangisnya dilihat orang lain. "Panjenengan lihat," lanjut Gus Ikdam, "air mata yang jatuh dari sujud seorang kekasih Allah, bisa jadi lebih berat timbangannya dari semua ibadah kita seumur hidup. Karena itu air mata yang lahir bukan dari sedih dunia, tapi dari rindu yang tak tertahankan pada Tuhannya." Gus Ikdam menatap rembulan malam itu. "Dan malam ini, aku tidak akan tutup majelis dengan ceramah. Aku ingin panjenengan semua diam, tunduk, lalu kalau bisa, menangislah. Bukan karena kisah ini, tapi karena kita sadar, sudah berapa lama kita tidak merasa cukup dekat dengan Allah sampai membuat kita menangis." Dan malam itu, halaman pesantren tak lagi penuh suara. Hanya satu suara yang terdengar, suara tangis berjamaah yang sunyi, tapi sampai ke langit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tak banyak yang tahu, bahwa karomah terbesar bukanlah membelah awan atau menghidupkan tanah gersang, tapi kemampuan meninggalkan dunia dengan tenang, setelah menanam cahaya di hati manusia. Malam itu, wajah Gus Ikdam tampak lebih teduh dari biasanya. Seperti seseorang yang menyimpan kabar penting, tapi memilih menyampaikannya dengan lembut agar tak melukai. "Panjenengan semua," katanya lirih, "kisah ini bukan sekadar cerita. Ini titipan. Dan malam ini, saya sampaikan bagian paling hening dari hidup Kiai Haji Hasan. Bukan tentang mukjizat, tapi tentang pamit." Seluruh majelis membisu. Tak satu pun bergerak. Semua sadar, yang akan disampaikan adalah bagian akhir dari rangkaian cinta yang panjang. Beberapa hari sebelum kepergian beliau, lanjut Gus Ikdam, Kiai Haji Hasan mulai berubah. Beliau lebih banyak menyendiri. Bukan karena sakit, tapi seperti orang yang sedang bersiap-siap. Santri-santri bingung, tapi beliau tetap mengajar seperti biasa. Bahkan lebih lembut, lebih pelan. Gus Ikdam menarik napas pelan. Suaranya mulai bergetar. Sampai suatu malam, setelah salat Isya, beliau memanggil 4 orang santri tua. Murid-murid kesayangan. Wajahnya bercahaya. Suaranya pelan, tapi tegas. "Besok, kulom boten ngajari meneh. Waktune wis meh tekan.
Tapi panjenengan kabeh kudu neruske cahaya iki. Aja nganti padam. Besok, saya tak akan mengajar lagi. Waktu saya hampir tiba. Tapi kalian semua harus melanjutkan cahaya ini. Jangan sampai padam. Santri-santri itu menangis, tapi Kiai Haji Hasan hanya tersenyum. Lalu beliau berkata sesuatu yang sampai hari ini masih menggema di hati mereka. Wong sing sejatin wali, iku ora butuh dikenal. Cukup dikenal Gusti Allah. Orang yang sejatinya wali, tidak butuh dikenal. Cukuplah dikenal oleh Allah. Gus Ikdam menunduk. Tangannya gemetar menggenggam mikrofon. Dan benar, esok harinya, setelah salat subuh, Kiai Haji Hasan kembali ke kamarnya. Ia berbaring pelan, lalu membaca tasbih pelan. Dan, tanpa rintihan, tanpa sakit, ruhnya terbang. Seperti burung yang dibebaskan dari sangkar. Isak mulai terdengar dari arah belakang. Jamaah menunduk, menahan tangis yang sulit ditekan. Dan anehnya, lanjut Gus Ikdam, di hari beliau wafat, banyak ulama besar dari berbagai penjuru datang tanpa diundang. Mereka berkata, kami mimpi tadi malam, Kiai Haji Hasan berpamitan. Suara malam terasa makin berat. Angin pun seperti enggan berhembus. Di pemakamannya, langit mendung tapi tak meneteskan air. Seolah langit pun sedang menahan tangis. Dan saat jasad beliau dimasukkan ke liang lahat, harumnya menebar, seperti bunga yang baru mekar setelah musim panjang. Gus Ikdam duduk kembali, menatap para jamaah dengan mata basah. Panjenengan semua, apa yang lebih indah dari hidup yang diakhiri dengan cinta langit dan tangis bumi? Itulah Kiai Haji Hasan. Beliau tidak meledakkan dunia dengan karomah, tapi melembutkan hati dengan keteladanan. Dan malam ini, beliau masih hidup, dalam cerita yang kita dengar, dalam air mata yang kita tumpahkan, dalam doa yang kita panjatkan. Ia menutup kisah itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dan jika malam ini panjenengan merasa tergerak, maka itu artinya, Kiai Haji Hasan belum benar-benar pergi. Beliau hanya pulang lebih dulu, meninggalkan cahaya yang tak akan padam. Malam itu, zikir ditutup tanpa suara. Para jamaah tak bersorak, tak bersalam-salaman. Mereka hanya diam, menangis karena mereka tahu, cerita ini bukan sekadar kisah. Ini adalah warisan ruhani dari seorang kekasih langit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit Genggong pagi itu tak biasa. Kabut menggantung pelan di atas pepohonan. Udara membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih dalam, seperti rindu yang tak punya arah pulang. Sudah berlalu sekian waktu sejak Kiai Haji Hasan dipanggil ke hadiratnya, tapi nama beliau tetap hidup di setiap majelis, di setiap bibir santri, bahkan di antara helaan napas yang diam-diam menyebut namanya dalam munajat malam. Gus Ikdam berdiri di tengah majelis. Wajahnya pucat diterpa lampu remang, tapi sorot matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah malam ini bukan hanya majelis biasa. Malam ini, ucapnya pelan, saya ingin panjenengan semua tahu, bahwa cahaya tak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat. Jamaah hening. Tak ada suara, selain desau angin yang menyelinap di sela-sela dinding pesantren. Kiai Haji Hasan memang sudah tiada, jasadnya bersemayam di tanah Genggong. Tapi rohnya, hidup dalam setiap jiwa yang menyalakan cinta karena Allah. Dalam setiap santri yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas. Dalam setiap orang kecil yang masih mau sujud meski hidupnya tak mudah. Gus Ikdam melangkah perlahan, suaranya seperti lantunan doa. Ada yang bertanya padaku kemarin, Gus, apa warisan terbesar dari Kiai Haji Hasan? Aku jawab, bukan podoknya, bukan pengaruhnya, bukan pula pujian manusia. Tapi warisan terbesarnya, adalah air mata. Air mata yang membuat kita sadar bahwa mencintai Allah itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Tangis kembali terdengar, bukan jerit, tapi air mata yang mengalir tanpa suara, seperti embun di daun yang jatuh tanpa terasa. Gus Ikdam lalu menunjuk langit. Panjenengan lihat langit malam ini. Mungkin biasa saja, tapi di atas sana, ada cahaya yang terus bersinar. Cahaya para wali, cahaya Kiai Haji Hasan. Dan tugas kita, bukan sekadar menceritakannya, tapi menjaganya. Ia menarik napas, lalu menutup matanya sejenak sebelum berkata, karena kalau kita hidup hanya untuk dikenang, kita akan lekang. Tapi jika kita hidup untuk memberi cahaya, kita akan abadi. Dan malam itu, tak ada yang pulang dengan langkah ringan, semua berjalan pelan, membawa sesuatu di dalam dada, sepotong semangat, setetes air mata,
dan seberkas cahaya yang diwariskan oleh seorang kekasih langit yang tak pernah benar-benar pergi. Tamat.